Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prita Diani Sumilasita, ketemu lagi dalam mata kuliah Ilmu Bahan Makanan. Kali ini di pertemuan ketiga, saya akan membahas tentang serealia. Adapun ruang lingkup yang akan kita bahas dalam video ini yaitu mengenai struktur dan komposisi serealia, kemudian bagaimana cara menentukan mutu serealia, bagaimana penanganan pasca panennya, bagaimana penanganan pada saat penyimpanan, dan yang terakhir apa aja hasil olahan dari serealia. Baik, sebelum kita ke struktur dan komposisi, saya akan menjelaskan dulu tentang definisi. Serealia berasal dari kata seres, dari bahasa Romawi yang berarti biji-bijian dari famili rumput-rumputan yang dibudidayakan dan kaya akan karbohidrat. Jadi jelas, zat gizi utamanya adalah karbohidrat. Sebelum kita ke komposisi, saya akan jelaskan dulu mengenai struktur. Jadi jenis-jenis serealia seperti padi, gandum, jagung, oat, barley, cantel, dan lain-lain itu memiliki 3 struktur utama penyusunnya, yaitu yang pertama sekam, yang kedua endosperma, dan yang ketiga yaitu lembaga. Kemudian serealia khususnya beras itu tersusun atas amilosa dan amilopektin. Jadi kalau beras yang rendah amilosa itu biasanya lebih soft ya, dan lebih pulen ya dibandingkan beras yang tinggi amilosa. Jadi itu nanti tingkat kepulunan beras itu tergantung dari kadar amilosa dan amilopektin. Biasanya kalau dia rendah amilosa pasti tinggi amilopektin. Dan sebaliknya kalau misalnya rendah amilopektin biasanya tinggi amilosa, itu yang menentukan kadar kepulunan dalam beras. Ya, dalam video ini saya hanya akan menjelaskan tentang beras ya. Kemudian komposisi dari beras ya, tadi saya jelaskan di awal bahwa kandungan gizi utama dari serealia adalah karbohidrat. Jadi beras itu juga merupakan sumber karbohidrat ya. Selain karbohidrat, beras juga memiliki kandungan protein ya. Kandungan protein yang utama yaitu lisin dan tripsin. Kemudian yang kandungan vitamin yaitu B1, B2, dan B3. Kemudian mineral yang utama yaitu kalsium dan fosfor ya, dengan rasio 1:0,5. Kemudian untuk penentuan mutu ya, penentuan mutu beras itu dibagi menjadi 4 mutu, yaitu mutu pasar. Mutu pasar ini nanti kita lihat dari bagaimana persen patahannya, bagaimana persen warna yang berbeda, bagaimana persen benda asing yang terkandung dalam misalnya 1 kg beras ya. Jadi nanti kalau misalkan dalam praktikum Anda belinya di supermarket tuh biasanya dia sudah melalui QC, biasanya persen patahannya dan persen benda asingnya akan 0 ya. Jadi biasanya kita ngelihat kenapa disebutnya mutu pasar, karena dia biasanya belum mengalami QC. Jadinya nanti tetap Anda akan temukan benda asing ya. Anda akan temukan beras yang warnanya mungkin berbeda. Nah, nanti di modul di situ akan dijelaskan sebetulnya ya, berapa kadar airnya untuk mutu yang baik, bagaimana derajat sosoknya, bagaimana butir patahnya, bagaimana butir menir, butir mengapur, butir kuning, butir merah, butir asing, dan butir gabah. Nanti Anda cek sendiri di dalam modulnya. Kemudian mutu juga ditentukan oleh jenis beras ya, seperti ada beras Cianjur, beras Solok, beras Banyuwangi, atau berdasarkan negara, misalnya ada beras Javanica ya, ada beras Japanese ya, ada beras dari Arabian ya. Jadi itu yang akan menentukan long grain, medium grain, atau dia itu short grain dan sebagainya. Lalu kita ke penanganan pasca panen ya. Dari penanganan pasca panen ya, kalau kita lihat beras, yang pertama Anda dapatkan pada saat pemanenan yang pertama adalah gabah ya. Kemudian gabah ini mengalami proses pembersihan dan conditioning ya, atau di sini proses pelunakan ya 1-2 menit ya. Kemudian dia akan mengalami pengeringan 1-2 jam pada suhu 50 derajat Celcius. Kemudian mengalami proses pengupasan ya, dari sekam menjadi beras pecah kulit. Kemudian ada penyosohan, kemudian didapatkan dedak ya, kemudian didapatkan beras giling. Nanti dari beras ini kalau kita lihat hasil pengolahannya apa yang utama, misalnya tepung beras. Dari tepung beras ini nanti kalian bisa lagi olah menjadi makanan jadi atau makanan setengah jadi, seperti kue-kue, yaitu untuk makanan jadi, atau nanti ada mie ya, ada bihun dan sebagainya.
Kemudian bagaimana penanganan pada saat penyimpanan? Nah, kita bedakan ya penyimpanan pada saat di gudang ya pasca panen dan penanganan di institusi atau rumah tangga. Kalau kita lihat dari moisture kontennya atau dari kadar airnya ya, untuk serealia itu keseluruhan rata-rata 13-15% kadar air, yang berarti dia memiliki kadar air yang sangat sedikit. Berarti cocoknya disimpan di mana? Disimpan di dalam suhu ruang ya. Jadi di tempat kering dalam suhu ruang. Jangan lupa diberikan wadah yang tidak tahan yang tahan air. Misalnya kalau untuk di gudang bisa disimpan di dalam karung ya, untuk di rumah tangga dia bisa disimpan dalam kontainer box ya misalnya. Yang penting dia terlindung dan tidak langsung bersentuhan dengan lantai ya. Jadi kalau kita lihat nanti di pertemuan kedua dibahas tentang kerusakan, ada hubungannya antara bagaimana bahan pangan ini disimpan, lalu apa proses kerusakan yang terjadi, misalnya ada kontaminasi bakteri. Nah, ini kita menghambat proses kerusakan karena bakteri tadi ya. Jadi tetap harus disimpan dalam wadah yang tertutup ya, kemudian di suhu ruang ya. Di suhu ruang itu berapa? 24 sampai 25 derajat Celcius ya. Jadi tetap penyimpanannya adalah kering dan suhu ruang. Kemudian kalau kita lihat hasil olahannya seperti apa. Nah, hasil olahan serealia ini kan banyak ya. Tadi sudah disebutkan ada roti, ada mie, ada tepung-tepungan, ada kue-kuehan. Nanti Anda bisa lihat di TKPI ya, biasanya itu ada di golongan A, itu untuk serealia dan olahannya ya. Nanti di samping video ya, nanti Anda akan diberikan modul. Nah, di dalam modul itu akan dijelaskan secara lebih komplit ya mengenai serealia ya, tidak hanya beras tapi juga ada jenis serealia yang lain. Saya jelaskan di sini beras untuk contoh saja. Nanti tugasnya itu Anda harus mencari ya literatur lalu menjelaskan serealia lain selain beras ya, lalu Anda harus jelaskan bagaimana struktur dan komposisinya, bagaimana penentuan mutu serealia yang Anda akan bahas, kemudian penanganan pasca panennya seperti apa, penanganan dan penyimpanan di institusi dan rumah tangga seperti apa, kemudian hasil olahan dari serealia itu seperti apa gitu ya. Nanti saya akan lampirkan tugas tersebut pada lembar yang berbeda di samping videonya ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.